ini adalah kebalikannya dari globalisasi gitu. Jadi justru terjadi di globalisasi nih. Oke, selamat sore semuanya. Jumpa lagi sama saya di penghujung akhir sesi hari ini. Udah bersama gue ada Mas Fajar Muharandi dari Cloudera ya Mas ya. Yes, halo Bang Hendy. Mas, jadi tadi kita udah ngobrol seru banget nih seharian. Macem-macem deh, dari ngomongin soal gimana UMKM menghadapi pandemi ini, gimana dari sisi data dan teknologi itu semakin penting untuk menghadapi perubahan yang banyak ini, gimana dari sisi talenta teknologinya juga perlu dikejar nih untuk menghadapi perubahan ini juga. Nah, tadi kalau dari Cloudera sendiri mungkin yang lebih paham dari sisi data dan teknologi untuk menghadapi yang kayak gini nih, ada tren yang kelihatannya kira-kira bakal sangat berubah nggak sih Mas Fajar? Iya, sebenarnya tren yang kita lihat kalau dari berapa puluh tahun terakhir kayaknya ya, kita bisa bilang dunia ini lagi gerak ke arah globalisasi gitu ya. Jadi globalisasi itu lagi benar-benar accelerating banget. Tapi yang kita lihat setelah globalisasi lagi accelerating, kayaknya negara itu udah nggak ada border lagi, udah nggak ada batasan, multinational company ada di mana-mana, orang bisa keluar masuk negara dengan gampang gitu ya, udah nggak ada batasan. Tapi tiba-tiba masuk situasi COVID-19. Akhirnya tiba-tiba semua ngerem, dan yang menarik adalah ini ada fenomena baru nih. Yang tadinya orang udah pada bergerak ke arah globalisasi, tiba-tiba sekarang kita nutup border. Ya kan? Arus modal keluar masuk juga udah mulai terhenti gitu. Global supply chain juga kemudian udah kena disruption. Dan akhirnya yang terjadi adalah ini adalah kebalikannya dari globalisasi gitu. Jadi justru terjadi di globalisasi nih. Negara-negara juga udah mulai ngerasa kita nggak bisa nih ngebiarin perbatasan kita terbuka begitu lebar gitu. Keluar masuk juga udah harus mulai kita batasin. Pabrik-pabrik, perusahaan gitu ya, kita juga udah mulai sadar kita nggak bisa lagi nih berproduksi. Kenapa? Karena global supply chain-nya udah terganggu. Kita pengen memproduksi sesuatu, kita punya supplier, barangnya nggak bisa masuk ke sini. Dari sana juga terhambat. Akhirnya kita punya dua pilihan kan, kita berdoa situasi ini akhirnya bisa kembali seperti normal, atau kemudian kita mencoba kreatif. Nah itu yang tadi udah dibahas tuh, dari berbagai sisi, dari pembicara-pembicara sebelumnya. Cuman akhirnya kita ngelihat kalau kita ambil contoh mungkin di industri manufaktur, kita harus coba lebih kreatif. Dari yang biasanya kita mengandalkan supplier dari luar, mungkin kita lihat ada nggak sih supplier lokal yang sebenarnya bisa kita ajak kerjasama gitu. Mungkin nggak 100% kita bisa menggantikan, juga dari sisi kualitas, dari sisi quantity, dari sisi harga, tapi akhirnya kita harus bisa gitu, kita harus bisa kreatif dan bisa beradaptasi. Jadi ketika deglobalisasi ini muncul, yang kita lihat ada satu sisi yang menarik juga nih, dalam konteks manufaktur ya, dalam konteks komoditi terjadi deglobalisasi. Tapi yang menarik justru kalau kita lihat dari sisi profesi digital, terutama di dunia data dan analytics nih di dunia saya. Kenapa? Karena ketika kita masuk ke dunia digital, sebenarnya dunia digital ini suatu hal yang tidak terlalu terdampak sih bisa saya bilang. Ya memang ada beberapa yang terdampak, tapi dunia digital itu memang kita sudah terbiasa melakukan sesuatu secara remote gitu misalkan. Tapi yang menarik, ketika akhirnya terjadi situasi seperti ini, banyak dulu perusahaan-perusahaan yang merasa ini nggak mungkin ya ada pekerjaan dikerjakan secara remote. Sekarang akhirnya mulai bisa menerima nih pekerjaan-pekerjaan yang dulu nggak bisa dikerjakan secara remote, meskipun sebenarnya bisa, tapi tetap kita disuruh datang ke kantor. Sekarang kita udah mulai bisa menerima, kita kerjakan secara remote. Nah yang menarik nanti ketika akhirnya
kita sudah mulai bisa menerima the new normal bahwa ada pekerjaan-pekerjaan di dunia digital, di dunia data dan analytics yang bisa dikerjakan secara remote, apa yang nanti menutup kemungkinan untuk membiarkan orang dari luar negara kita yang bekerja secara remote juga untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kita. Nah, ini sebenarnya suatu tantangan nih. Jadi sekarang kita ada di fase di mana perusahaan-perusahaan lokal udah mulai bisa menerima ada pekerjaan-pekerjaan di sektor digital, terutama di sektor data dan analytics yang akhirnya bisa dilakukan secara remote. Nanti fase berikutnya adalah perusahaan-perusahaan ini sadar bahwa pekerjaan-pekerjaan ini juga bisa dikerjakan remote, bukan hanya oleh tenaga kerja lokal di negara kita, tapi juga dikerjakan secara remote gitu. Nah, ini yang sebenarnya fase berikutnya yang harus kita mulai persiapkan sih, kalau memang akhirnya kejadian seperti ini terus berlanjut. Jadi kalau tadi Fajar bilang bahwa ada term yang menarik itu disebut sebagai deglobalisasi ya, Mas Fajar tadi bilang ya, di mana kita kan memang sekarang lagi membatasi diri, lagi menutup border. Tapi di sisi lain memang kita secara digital justru malah makin cross border gitu ya Mas ya. Betul. Jadi makin banyak yang jadi makin digitally correcting walaupun sama socially distancing. Itu ngomong-ngomong moto kita hari ini malam ini. Pas banget, jadi nyambung banget. Nah berarti untuk mencapai ke situ kan banyak banget lah ya yang perlu dipersiapkan gitu. Banyak faktor lah yang dari tadi pagi juga udah kita bahas, dari sisi research-nya, dari sisi policy making-nya. Tapi mungkin untuk konteks yang sekarang, dari sisi sumber daya manusia dan sumber daya teknologinya juga kali ya, yang mungkin kita perlu kejar. Nah itu kalau menurut Mas Fajar cara mengejarnya gimana ya tuh Mas? Ya, jadi ini sebenarnya bisa kita kaitkan dengan ketika globalisasi terjadi ya, terus mungkin beberapa tahun yang lalu di negara kita mulai familiar dengan istilah namanya gig economy kan ya. Nah, ketika gig economy ini muncul, ya gig economy itu kan profesinya banyak ya, ada ride sharing ya kan, ada food delivery service, online learning misalkan. Ini kemudian ketika ini marak dan akhirnya kemudian kita masuk ke situasi sekarang ini COVID-19, kita ngelihat sebenarnya ada beberapa profesi-profesi atau sektor di gig ekonomi yang akhirnya terkena impact, seperti ride sharing sekarang terkena impact gitu kan. Tapi di dalam konteks pekerjaan yang lain, profesi yang lain seperti dunia digital, di data dan analytics, sebenarnya kalau menurut saya ini malah jadi kebalikannya yang tadi kita cerita gitu ya, malah justru terjadi globalisasi nih sebentar lagi nih. Jadi ketika perusahaan ada di fase sekarang mulai menerima remote working, nanti sampai di fase di mana mulai menerima remote working dari orang negara lain gitu. Nah, ini yang harusnya kita mulai belajar nih. Kalau memang ternyata mau terjadi seperti itu, apa yang harus kita persiapkan dari sisi sumber daya manusia, sama dari sisi teknologinya juga. Mungkin kita bicara dulu dari sisi teknologi. Untuk bisa sampai ke sana, yang jelas perusahaan-perusahaan lokal itu kan harus mulai bisa menerima bahwa kalau kita mau melakukan pekerjaan digital, misalkan dalam konteks data dan analytics gitu ya, kita harus sudah mulai mempersiapkan suatu platform yang memang memungkinkan orang yang bekerja di gig ekonomi ini gitu, data analis atau data scientist yang bekerja secara lepas atau freelance, ini bisa mengakses data mereka, bisa mengolah data mereka secara remote gitu ya, tapi juga aspek aman datanya juga tetap dipikirkan. Nah, ini yang akhirnya kemudian kita mulai memikirkan teknologi yang sifatnya hybrid. Kita punya teknologi yang memang bisa mengolah data kita on-premise di tempat kita, tapi kita juga punya teknologi yang bisa kita burst ke cloud, sehingga kita bisa mengolah data di cloud. Tapi kalau nanti suatu ketika keadaan udah kembali normal, kita bisa balikin lagi nih, balik datanya dengan proses yang seperti normal. Jadi memang sekarang trennya kalau kita lihat adalah bagaimana kita menyikapi dengan teknologi yang memang sifatnya hybrid. Nah, yang kedua, bagaimana juga kita bisa mengurangi barrier dari sisi privacy data. Ini yang mungkin juga sebenarnya penting sih. Karena kalau kita mau membuka data kita untuk bisa dikerjakan oleh orang lain, kita tentunya kan nggak pengen ngasih data kita keluar begitu aja. Gitu kan. Jadi kita harus mulai memikirkan mungkin nanti yang akan flourishing berikutnya adalah solusi-solusi yang memungkinkan kita untuk melakukan privacy engineering, yang melakukan data masking gitu kan. Jadi segala aspek yang terkait dengan memudahkan praktisi-praktisi di dunia data dan analytics tentunya untuk bisa mengolah data keluar gitu ya. Itu nanti pasti akan flourishing di dalam situasi kayak gini. Berarti dalam artian memang
dalam mendukung ini bisa jadi kita memang harus sedikit mendemokratisasi data gitu ya, biar Iya. mungkin talenta di bidang data analytics dan teknologi ini bisa mungkin mengambil konsep yang sama seperti gig working, bahwa mereka ya bisa bekerja melalui platform digital tersebut gitu ya. Iya, betul sekali. Oke, jadi memang kurang lebih pembahasan hari ini mengantarkan kita ke bahwa memang dalam menghadapi perubahan yang sekarang sangat cepat terjadi itu, kita memang kemarin tadi yang Pak Roy dari Disney juga bilang, kita nggak bisa ngelihat ini sebagai satu tujuan yang kita lihat dan titik menuju ke sana, tapi karena memang arah yang kita tuju bisa jadi berubah setiap hari, karena saking cepatnya perubahan yang terjadi. Dari sisi teknologinya juga perlu dipersiapkan, dari sisi talentanya juga perlu disiapkan, gitu. Mas Fajar, karena kebetulan kita sekarang waktunya juga sudah sangat mepet nih, bentar lagi berbuka. Buat yang melaksanakan, mungkin saya mau sedikit kasih ajakan dulu buat teman-teman yang masih bergabung di sekarang ini, untuk tetap bergabung di kita. Jadi acara ini masih akan berlanjut sampai besok, Mas. Sampai besok, kita mulai di jam 9.30. Besok itu ada Prof. Yohanes Surya dari Surya University. Jadi kalau yang dulu suka belajar fisika pasti kenal sama Prof. Yoni. Seumuran kita sih tapi. Ada Prof. Hera juga dari Eijkman, ada Mas Yunato Wijaya, ada Pak Arnold Eck. Jadi masih banyak lagi. Buat sekarang kita mungkin akan undur diri, tapi Mas Fajar sebelumnya seperti biasa dari sesi yang tadi ada sedikit rutinitas bahwa kita foto bareng dulu. Oh gitu. Gimana caranya? Jadi caranya kita harus berimajinasi memang. Jadi kita senyum aja, ditahan 5 detik, berharap admin udah moto kita gitu ya. Siap ya? 1, 2, 3. Oke, sip. Kalau gitu terima kasih teman-teman buat yang mau berdonasi juga. Saya mau ngingetin kita bisa berdonasi lewat Bagi Rata. Itu ada satu partner donasi kita, jadi buka aja bukarata.id dan bisa langsung berdonasi di sana. Mungkin dengan ini kita tutup rangkaian acara hari ini ya Mas Fajar ya, sama Mas Fajar di sini. Terima kasih udah diundang. Terima kasih banyak. Saya Indian Rahmanda dan Fajar Muharandi dari Cloudera undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok ya semuanya.